Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Wali Kota Sibolga, Ahmad Syukri Penarik, akhirnya ditemukan setelah 4 hari hilang kontak. Rupanya, terjebak kemacetan panjang akibat longsor di Tapanuli Utara. Ia memilih berjalan kaki puluhan kilometer, menembus hutan dan tebing hingga tiba di Sibolga dengan kondisi kaki terluka. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengirimkan bantuan logistik menggunakan helikopter dan pesawat ke Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah pada Sabtu 29 November 2025. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Kabar duka kembali datang dari dunia hiburan tanah air. Aktor sinetron Muhammad Gary Iskak meninggal dunia. Saat menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Sudirman. Setelah sepeda motor yang dikendarainya menabrak pohon di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam rekaman video amatir, terlihat sejumlah warga berkerumun di lokasi kecelakaan tunggal yang menimpa Gary Iskak di Jalan Kesehatan Raya Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Sabtu dini hari. Warga yang berada di lokasi kejadian mendapati aktor sinetron berusia 51 tahun itu tertelungkup di aspal dengan darah terus mengucur dari hidungnya. Bersama beberapa rekannya, warga kemudian melarikan Gary ke Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Sudirman yang berada tidak jauh dari lokasi kecelakaan untuk mendapatkan penanganan medis. Insiden ini bermula ketika Gary mengendarai sepeda motor dari arah Jalan Veteran menuju Bintaro sekitar pukul 1 dini hari. Saat melintas di Jalan Kesehatan Raya, tepat di depan sebuah tempat pencucian mobil, sepeda motornya menabrak pohon di sisi kiri jalan. Tubuh aktor kawakan itu terpental dan jatuh ke aspal dengan posisi tertelungkup, terpisah dari sepeda motor yang dikendarainya. Dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan petugas kepolisian dari unit kecelakaan Satlantas Wilayah Jakarta Selatan, dan Polsek Pesanggerahan, korban mengalami kecelakaan tunggal yang diduga akibat kehilangan kendali. Kepolisian kemudian mengungkap fakta tambahan terkait kecelakaan tersebut. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyatakan bahwa saat mengendarai sepeda motor RX King, Gary tidak menggunakan helm atau pelindung kepala. Ia menjelaskan bahwa di lokasi kejadian pihak kepolisian tidak menemukan helm atau pelindung kepala yang digunakan oleh korban. Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menambahkan bahwa saat berkendara, tingkat kecepatan kendaraan diduga tinggi.
Ia juga menyebutkan bahwa sebelum kecelakaan terjadi, Gary sempat menghantam pohon yang berada persis di depan pencucian mobil Rainbow. Kalau kecelakaan sih saya kurang tahu juga, tiba-tiba orang tergeletak mungkin nabrak pohon ini juga sih. Ya, tahu soalnya dekat pas tabrakannya itu pas bawah pohonnya itu. Naik motor apa? Naik motor. Pakai motor satu orang. Ya. Kondisi korban saat Kondisi korban pas saat kecelakaan itu di bagian hidung itu ada darah banyak, keluar banyak itu di bagian hidung. Ya. bagian hidung tadi ya? Ya, dia kalau di bagian kepala nggak ada yang luka sih, cuma dia bagian hidung langsung keluar darah. Mungkin kena benturan gitu atau gimana gitu. Naik motor apa, Pak? Pakai wrecking. Iya, pakai wrecking. Setelah itu ada rekan-rekan atau temennya atau apa ya, dia langsung bawa ke rumah sakit. Nah, terus kalau motor saya kondisiin di sini di tempat saya, di mes saya. Terus nggak lama kemudian temennya juga datang bawa motor, ya ngambil motor. Itu terjadinya sekitar jam setengah satu pagi. Saksi juga tidak melihat langsung pada saat waktu kejadian. Jadi dari saksi juga tahunya sudah tergeletak untuk korban. Di situ juga tidak ada petunjuk-petunjuk. Jadi diambil kesimpulan bahwa memang saksi itu out control atau laka tunggal, tidak ada lawan. Pohon gitu, Pak Ya, nabrak pohon. informasinya seperti itu, dan kita lihat juga bekas pohonnya ditabrak juga ada. Setelah itu Pak, tindakan kepolisian apa Pak setelah informasi itu? Ya, tentunya kita sebagai kepolisian bila ada kejadian, ya kita langsung mendatangi TKP, kita cari atau kumpulkan keterangan saksi. Setelah itu baru kita konfirmasi di mana untuk korban itu berada. Setelah mendapatkan penanganan medis, Gary Iskak dinyatakan meninggal dunia di RSPPN Sudirman pada Sabtu sekitar pukul 9 pagi. Pihak keluarga kemudian membawa jenazah korban ke rumah duka di perumahan Pesona Gintung Residence, Tangerang Selatan untuk disemayamkan. Sempat dikabarkan hilang kontak selama 4 hari, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Penarik berhasil ditemukan. Hal ini terjadi karena ia terjebak kemacetan panjang akibat longsor di kawasan Paris Kaman, Kabupaten Tapanuli Utara. Cuaca ekstrem dan putusnya jaringan komunikasi membuat kondisi semakin sulit dan menyebabkan tidak adanya kabar mengenai keberadaannya. Setelah terjebak selama berjam-jam, Wali Kota Sibolga memutuskan berjalan kaki, menempuh puluhan kilometer dari wilayah Taput menuju Kota Sibolga. Keputusan itu diambil karena akses jalur darat terputus total akibat material longsor yang menimbun jalan lintas Sumatera. Syukri bercerita, selama perjalanan ia harus melewati hutan dan tebing curam demi bisa kembali ke daerah yang dipimpinnya.
Dilaporkan, waktu yang dibutuhkan oleh Syukri berjalan kaki hingga sampai ke tempat tujuan adalah 4 hari. Ia akhirnya tiba di kota Sibolga pada Jumat 28 November sore kemarin dalam kondisi kaki terluka. Sampai hari ini saya belum turun karena memang kondisinya saya baru sampai di kota Sibolga semalam melaksanakan perjalanan 3 hari dari Parsikaman, Kabupaten Tapanuli Utara, masuk ke perbatasan Kabupaten Tapang Tengah, Desa Naga Timbul, lanjut jalan kaki sampai ke Bukit Anugrah, dari Bukit Anugrah masuk naik gunung karena tidak bisa melewati Batu Lobang, naik gunung ke Bukit Anugrah, tembusnya ke Parambunan, tempat pembuangan sampah di Parambunan. Itu saya lakukan 3 hari perjalanan. Terjebak longsor ini Pak? Terjebak longsor. Jadi memang kondisinya memang sangat begitu parah. Isi kaki luka-luka, banyak yang koyak, telapak kaki koyak. Jadi memang kondisi itu harus memang dijalani karena harus sampai kota Sibolga untuk menangani bencana alam yang di kota Sibolga. Untuk demi masyarakat juga Pak? Demi masyarakat kota Sibolga. Hingga saat ini, Wali Kota Sibolga belum dapat turun ke lokasi bencana karena masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dideritanya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengirimkan bantuan logistik menggunakan helikopter dan pesawat ke Kabupaten Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah pada Sabtu 29 November 2025. Hal itu dikatakan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam konferensi pers secara virtual Sabtu 29 November. Suharyanto menyebut pihaknya mengirim bantuan ke Bener Meriah dan Takengon dengan menggunakan jalur udara. Yaitu menggunakan pesawat Cessna Caravan sebanyak 2 sorti. Helikopter BNPB diberangkatkan melalui Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Pada sorti pertama, helikopter ini memuat bantuan dengan total seberat 588 kg. Adapun rinciannya berupa 60 koli sembako dan 10 koli makanan siap saji. Lebih lanjut, pesawat jenis Cessna Caravan PKSNG juga diterbangkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Provinsi Aceh. Bantuan ini akan mendarat di Bandara Rembele yang terletak di Kabupaten Bener Meriah. Pada sorti pertama, pesawat ini membawa bantuan logistik dan peralatan berupa mie instan 50 karton, Eprokal 5 karton, Naraga 7 karton,
genset 2 unit, Starlink 2 unit, dan BBM 20 liter untuk nantinya didistribusikan ke Kabupaten Bener Meriah. Untuk sorti kedua, bantuan berupa family food 20 dus, hygiene kit 10 dus, selimut 1 karung, kelambu 1 karung, sarung 1 karung, Tenggo 3 dus, pembalut 3 dus, popok bayi 1 dus, dan perlengkapan Telkom 4 koli. Lebih lanjut, untuk Aceh Tengah, sorti pertama bantuan logistik berupa Indomie 50 karton, Eproka 5 karton, Naraga 10 karton, genset 1 unit, dan Starlink 1 unit. Seekor gajah Sumatera atau dalam bahasa Latin Elephas maximus sumatranus ditemukan mati akibat banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Warga setempat memastikan keberadaan bangkai satwa dilindungi itu di Gampong Meuna Sahlok, Kecamatan Meuredu pada Sabtu. Lokasi penemuan berada di wilayah yang terisolasi akibat luapan sungai Meuredu dan hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 2 jam. Bangkai gajah ditemukan dalam kondisi terjepit di antara tumpukan kayu hutan dan lumpur yang terbawa banjir. Setengah tubuh gajah terkubur dengan posisi kepala mengarah ke bawah. Warga setempat menyebut bahwa gajah bukanlah satwa yang biasa terlihat di desa itu, karena habitatnya berada di kawasan hutan. Mereka juga menyampaikan bahwa bangkai tersebut tidak dapat dipindahkan karena medan yang sulit dan ketiadaan peralatan. Warga menduga gajah tersebut terseret arus deras dari kawasan hulu sungai. Mereka juga terkejut melihat banyaknya kayu berukuran besar yang terbawa hingga ke pemukiman. Kondisi ini memperkuat kekhawatiran warga terhadap kemungkinan kerusakan hutan di bagian hulu, meski penyebab pasti belum dapat dipastikan. Wakil Bupati Pidi Jaya Hasan Basri menyatakan telah menerima laporan terkait penemuan bangkai gajah tersebut. Ia mengakui bahwa banjir bandang membawa banyak kayu hutan dan menyebabkan kerusakan signifikan pada rumah warga, fasilitas umum, sekolah, serta rumah ibadah. Ia mengatakan masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisi hutan di daerah pegunungan dan memastikan apakah material kayu yang terbawa banjir berkaitan dengan aktivitas penebangan.
Hingga Sabtu, bangkai gajah masih berada di lokasi dan mulai mengeluarkan bau menyengat. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan bahwa 7 warga negara Indonesia menjadi korban jiwa dalam kebakaran besar yang melanda apartemen Wang Fu Court di Taipo, Hong Kong pada Rabu 26 November. Berdasarkan koordinasi dengan Hong Kong Police Force, seluruh korban merupakan perempuan dan bekerja sebagai pekerja migran sektor domestik. Selain korban meninggal, 1 warga negara Indonesia lainnya masih dirawat di rumah sakit. Kondisi korban yang menjalani perawatan dilaporkan stabil dan sedang dalam proses pemulihan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Hong Kong menyebut ada sekitar 140 pekerja migran Indonesia yang tinggal dan bekerja di kawasan Wang Fu Court. Dari jumlah tersebut, 61 orang telah berhasil dipastikan keberadaannya, termasuk para korban yang meninggal dunia. Sementara itu, 79 lainnya masih dalam proses verifikasi untuk memastikan keselamatan dan kondisi mereka. Kami dengan sangat berduka mengkonfirmasi bahwa terdapat 7 warga negara Indonesia yang meninggal dunia dan seluruhnya adalah pekerja migran Indonesia sektor domestik. Terdapat 1 orang WNI lainnya yang masih menjalani perawatan dan dalam kondisi yang stabil. Dapat kami sampaikan bahwa di kawasan tersebut tercatat sekitar 140 WNI yang bekerja sebagai pekerja domestik. KJRI Hong Kong telah berhasil mengkonfirmasi kondisi 61 orang, termasuk para korban meninggal. Di sisi lain, otoritas Hong Kong mengonfirmasi bahwa total korban tewas dalam kebakaran apartemen tersebut telah mencapai 128 orang hingga Sabtu 29 November. Angka yang diperkirakan masih dapat meningkat mengingat bangunannya terbakar parah membutuhkan waktu panjang untuk disisir. Jumlah orang yang sebelumnya dilaporkan hilang juga direvisi dari 200 menjadi 150 setelah beberapa keluarga berhasil kembali berkomunikasi dengan kerabat mereka. Ratusan petugas telah dikerahkan untuk melakukan pencarian di lokasi kebakaran. Meski tidak ditemukan korban tambahan, tim penyelamat berhasil menyelamatkan 3 ekor kucing dan seekor kura-kura dari puing-puing bangunan. Kebakaran hebat itu terjadi pada Rabu sore dan dengan cepat merambat ke 7 dari 8 blok berlantai 32 di kompleks tersebut. Saat insiden terjadi, seluruh bangunan sedang dalam tahap renovasi dan dilapisi perancah bambu, jaring hijau, serta busa insulasi yang mempercepat penyebaran api. 下午不得了，我上面哇，到台里再洗，这个台里，你还要。
Tim gabungan Satgas Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodap 16 Yahukimo, Batalion Sisibia bernama Iron Heluka. Penangkapan dilakukan pada Jumat 28 November, tidak lama setelah Polres Yahukimo menerima laporan mengenai keributan di kawasan pemukiman Jalur 1, tepat di depan Pangkalan 88. Kaop Satgas Damai Kartens Brigjen Pol Faizal Rahmadani menjelaskan bahwa ketika personel tiba di lokasi, mereka menemukan 3 orang yang diduga tengah membakar lapak gorengan. Petugas kemudian berupaya menghentikan tindakan tersebut dan berhasil mengamankan Iron Heluka. 2 orang lainnya dilaporkan melarikan diri sebelum petugas melakukan penangkapan. Setelah diamankan, Iron Heluka dibawa ke Polres Yahukimo di Dekai untuk menjalankan pemeriksaan lanjutan. Dari hasil pemeriksaan awal, Heluka mengaku telah bergabung dengan KKB Kodap 16 Yahukimo, Batalion Sisibia, sejak Mei 2025. Satgas Damai Kartens menyebut bahwa Kodap 16 Yahukimo, Batalion Sisibia memiliki sekitar 15 anggota dan 5 pucuk senjata laras panjang rakitan. Dalam pemeriksaan, Heluka diduga terlibat dalam sejumlah aksi kriminal, termasuk menjadi salah satu pelaku utama pembakaran gedung Samsat Yahukimo. Ia melakukan aksi pembakaran ditemani dengan 2 rekannya, JP dan RS, yang juga merupakan anggota KKB. Heluka juga diduga berperan sebagai pengawas situasi dalam aksi pembunuhan terhadap Bahar bin Soleh. Dari penangkapan itu, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa telepon genggam, tas noken bergambar bintang kejora, korek api, dan topi. Brigjen Pol Faizal Rahmadani menyampaikan bahwa penyidik masih mendalami peran Heluka untuk memastikan keterlibatannya dalam jaringan KKB dan berbagai aksi kriminal yang terjadi di wilayah Yahukimo. 1 orang berhasil diamankan dalam kondisi mabuk, yakni Iron Heluka. Sementara 2 lainnya telah melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan, Iron Heluka terbukti membakar lapak pedagang tersebut dan terbukti keterlibatannya dalam sejumlah aksi kriminal. Berdasarkan keterangannya, kelompok tersebut berjumlah sekitar 15 orang dengan kekuatan persenjataan 5 pucuk senjata api rakitan. Cucu dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dari Rais Akbar Nahdlatul Ulama atau NU. Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menyayangkan terjadinya polemik internal di pengurusan besar Nahdlatul Ulama PBNU. Pernyataan itu disampaikan Gus Irfan usai membuka musyawarah nasional ketiga Asosiasi Mahat Ali Indonesia atau AMALI
di Gedung Yusuf Hashim, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat 28 November. Menurutnya, polemik yang terjadi di internal PBNU hingga muncul percopotan dan perombakan jabatan struktural tidak mencerminkan akhlak para kiai dan ulama generasi terdahulu. Gus Irfan menegaskan, para kiai pendahulu justru enggan menerima jabatan dan merasa dirinya belum pantas memimpin. Hal ini berbanding terbalik dan kondisi saat ini di mana sejumlah elit PBNU dianggap saling berebut posisi. Ia berpesan agar jabatan tidak diberikan kepada orang yang menunjukkan ambisi berlebihan karena hal tersebut dapat berdampak buruk bagi organisasi. Anak kiai dulu, saya dulu kecil sering dampingi almarhum ayah. Jika ada perhelatan muktamar, perhelatan Will provinsi, saling berlomba-lomba menolak untuk jabatan. Udah, jangan saya, jenengan aja, saya dibantu-bantu aja. Jangan saya aja. Saya kan siap bantu. Saya belum layak. Itu para kiai sering pernah saya temui ketika saya masih kecil. Ya, itu aja. Ya, hanya kepada pengurus yang PBN yang tidak ada harapan. Yang penting itu latih. Jangan berikan jabatan kepada orang yang berminat pada jabatan itu. Jangan berikan jabatan kepada orang yang berminat sekali, apalagi menghalalkan segala cara. Itu aja gitu. Udah. Hingga kini, polemik internal PBNU masih belum menemui titik terang. Di kubu Syuriah yang dipimpin Rais Am Kiai Haji Miftahul Ahyar, telah diputuskan pemberhentian Kiai Haji Yahya Qolis Stakuf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Sementara itu, Gus Yahya menyatakan bahwa keputusan Rais Am tidak sah dan menegaskan dirinya masih merupakan Ketua Umum PBNU yang resmi. Gus Yahya juga telah melakukan perombakan struktur PBNU, termasuk merotasi beberapa posisi, salah satunya mengganti Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.